Malam baik warga dan sahabat GPIB dimanapun berada. Berjumpa dengan saya Pendeta Henry Victory Sihasale yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Bethlehem Jakarta Pusat, dan bersyukur kepada Tuhan kita dapat dipertemukan dalam ruang virtual ini untuk bersama merenungkan firman-Nya. Dan saya mengucapkan dulu sebelumnya permohonan maaf dari saya atas keterlambatan tayangan program Night Call di hari ini, pada malam ini. Dan itu sepenuhnya kesalahan ada di saya. Dan kita akan memulai, kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih Tuhan yang menyertai dan memelihara kehidupan kami di hari ini. Bahkan kasih mulia Tuhan yang setia mengantar kami untuk menerima firman-Mu di malam ini. Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Layakan kami untuk menerima bimbingan Roh Kudus, untuk mengerti firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Warga dan sahabat GPIB dimanapun berada, pada hari ini Senin 2 Februari 2026, pembacaan Alkitab yang akan menjadi renungan kita ditulis di Injil Lukas pasal 9 ayat 43a. Semua orang itu pun takjub akan kebesaran Allah. Demikian pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Bacaan ayat 43a adalah kesimpulan tentang reaksi orang-orang yang menyaksikan karya Tuhan di saat Ia hadir menjadi manusia dalam melayani tengah-tengah dunia. Dan salah satu pelayanannya adalah Dia menyembuhkan orang sakit, Dia mengusir roh-roh jahat yang mendera berbagai jenis orang pada masa itu. Dan salah satunya adalah yang mendera seorang anak. Itu yang bisa kita baca dalam Lukas pasal 9 ayat 37 ya, sampai dengan ayat 42. Jadi setan yang membanting anak itu dan mengguncang-guncangkannya dihardik oleh Yesus dan akhirnya pergi sehingga anak itu sembuh. Yang pertama, dari kisah ini kita bisa tahu apa yang membuat orang-orang itu takjub, bahwa kuasa yang dibawa Kristus melebihi kuasa setan dan roh jahat. Kalau kita ingat, pada saat Yesus dicobai di padang gurun, salah satu godaan yang diberikan kepada Yesus oleh iblis itu dilatar belakangi dengan pernyataan iblis bahwa iblislah yang memegang seluruh kerajaan, seluruh pemerintahan di bumi. Artinya kekuasaan di bumi itu ada di tangan iblis, dan iblis dapat menyerahkannya kepada siapapun. Itu salah satu pernyataan iblis yang dipakai oleh iblis untuk menggoda Yesus atau mencobai Yesus saat di padang gurun. Dan ketika kita melihat kisah ini, kuasa Yesus mampu mengusir kuasa roh jahat, kuasa iblis, artinya kuasa Yesus mengatasi kuasa yang ada di bumi. Mengatasi pihak yang memegang kendali dan kuasa atas bumi, yaitu iblis. Tapi kenapa semua orang itu takjub dan akan kebesaran Allah, bukan kebesaran Yesus? Karena bagi orang-orang pada masa itu,
kuasa iblis hanya dapat ditaklukkan dengan kuasa Allah. Sehingga ketika roh jahat itu pergi, maka di saat itu mereka punya kesimpulan bahwa apa yang ada dalam diri Yesus itu datangnya dari Allah. Karena dia bertentangan dengan iblis. Ya, dia bertentangan dengan iblis. Kuasa yang dibawa oleh Yesus adalah kuasa kebaikan. Kuasa yang dibawa oleh Yesus adalah kuasa yang memulihkan. Dan itu bertentangan dengan kuasa iblis. Ya, yang jahat dan yang merusak. Jadi mereka memuji Allah karena lawannya iblis atau yang dapat mengatasi kuasa iblis hanyalah kuasa Allah. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus itu menjadi kesaksian tentang kebesaran Allah, Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan itu mereka lihat dari kuasa Yesus dalam mengusir roh jahat. Dan yang ketiga, anak. Anak pada masa itu, warga dan sahabat GPIB adalah warga masyarakat yang belum dikatakan penuh. Bahkan dalam buku tafsiran Barclay itu disebut masih setengah manusia. Masih setengah manusia. Jadi belum jadi orang. Otomatis mereka bukan pihak yang mendapatkan tempat utama atau tempat yang penting di tengah-tengah masyarakat. Pihak yang terpinggirkan, pihak yang termarginalkan, belum dianggap orang. Namun Allah tidak melihat. Allah tidak melihat itu saat dia mau menolong. Allah tidak menjadikan itu sebagai kendala bagi dia untuk berkarya. Mau dianggap setengah orang atau seperempat orang, mau dia tidak ada mendapatkan tempat di masyarakat, terpinggirkan, tapi kasih Allah tertuju kepada dia. Dan ini menunjukkan kebesaran hati Allah. Kebesaran hati Allah, ruang yang besar untuk menampung daripada semua yang dikasihinya, meskipun dia menyadari bahwa dalam kehidupan manusia di dunia itu ada sekat-sekat, ada kelas-kelas, ada sentimen-sentimen tertentu yang ada perbedaan usia, perbedaan gender, perbedaan suku, tingkat ekonomi dan sebagainya. Tapi semua itu mendapat tempat dalam hati Tuhan. Allah punya hati yang besar dan itu dia tampakkan bahwa dia berkarya tidak hanya kepada mereka yang sudah dianggap orang pada masa Yahudi saat itu, tapi juga kepada seorang anak yang belum mendapat tempat utama di tengah-tengah masyarakat. Jadi orang takjub dan memuji kebesaran Allah karena hati Allah yang begitu besar luas dalam merangkul semua manusia dari berbagai latar belakang dan status sosial. Jadi Allah dalam karyanya mencerminkan keberadaannya sebagai Allah untuk semua. Dan semua itu ada di dalam Allah. Dan itulah yang maksud bahwa orang-orang takjub akan kebesaran Allah. Jadi tiga hal ini, warga dan sahabat GPIB, mereka takjub akan kebesaran Allah karena kuasa dari Kristus itu mengatasi kuasa yang memegang kendali atas dunia. Kuasa dari Kristus adalah kuasa yang datang dari Allah
karena bertentangan dengan kuasa iblis. Dan kuasa dari Kristus adalah kuasa yang mencerminkan hati Allah yang begitu besar, yang merangkul semua orang di dalam karya dan kasih-Nya yang memulihkan. Tiga hal ini menjadi renungan kita yang membuat kita saat ini bersyukur, memuji kebesaran Allah, dan juga mencerminkan kuasa Allah dalam kehidupan kita dengan berkarya dan dengan mengasihi. Kita mencerminkan kuasa Allah yang disaksikan dalam firman Tuhan ini, dan juga yang kita saksikan dalam kehidupan kita dengan menyatakan kehadiran kita sebagai berkat, dengan merangkul, kan, dengan menyingkirkan, tapi dengan merangkul, dengan mengubah dari yang buruk jadi baik, dari yang salah jadi benar. Kita menyaksikan kuasa Allah dalam kehidupan kita dengan itu semua. Agar nama Tuhan dimuliakan dan kuasa itu sungguh-sungguh dapat dialami bukan hanya oleh kita tapi oleh semua orang. Mulai dari rumah tangga, persekutuan, pergaulan, dan dalam kehidupan kita dengan sesama. Allah mau pakai kita untuk menjadi saksi akan kuasa-Nya, sehingga semua orang takjub akan kebesaran Allah. Demikian perenungan kita dalam Night Call di hari Senin tanggal 2 Februari 2026. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kami untuk menghayati firman-Mu ini dalam diri kami saat kami menjalani kehidupan kami hari tiap hari. Dan di malam ini kami berdoa. Dan tetap dalam doa ini kami menyatakan diri kami bergantung penuh dan bersandar penuh hanya pada kuasa dan kehendak Tuhan. Saat kami masih beraktivitas, masih dalam perjalanan, ataupun saat kami akan beristirahat. Kami berserah dan bersandar penuh pada kuasa kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong juga keluarga kami, juga persekutuan kami, juga masyarakat, bangsa dan negara kami, dan juga kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Dan yang kendali ada di tangan Tuhan dalam mengatur segala sesuatunya seturut kehendak Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi kerusakan Allah, kiranya Tuhan campur tangan agar alam lingkungan pun dapat berkurang kerusakannya dan yang rusak pun dapat dipulihkan. Kami mau menyerahkan diri kami, hidup kami sepenuhnya Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu, juga keluarga, orang-orang yang kami kasihi, persekutuan, saudara, sesama, sahabat, dan teman kami, juga mereka yang saat ini sedang sakit atau sedang dalam pertumbuhan. Juga untuk orang tua kami yang lanjut usia dan juga anak-anak kami yang dalam tumbuh kembang mereka. Kami serahkan penuh Tuhan. Dalam Tuhan semuanya boleh hidup di dalam kebaikan, kebenaran, dan seturut dengan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga, yang penuh syukur dan sukacita. Amin. Demikian renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati warga dan sahabat JPIB dimanapun berada. Malam baik untuk kita sekalian. Salam untuk keluarga, salam untuk masing-masing jemaat.